Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Cikal. Kuliah kita tuh jam berapa sih mulainya? Jam 9 lebih 15 menit, Pak. Oh ya, wis. Baik. Ayo, saya persilahkan. Videonya dibuka, di on cam kan. Baik. Kelas ini minggu yang lalu libur ya. Ya, gimana? Selasa yang lalu tuh, oh saya nguji. Ya, persis jam 9 saya nguji. Baik, kalau gitu hari ini kita mulai diskusi kita yang pertama terkait dengan, ya sebelumnya saya sampaikan bahwa kuliah kita sampai final test kita akan lakukan dengan diskusi. Kelompok yang menyajikan salah satunya bertindak sebagai moderator, lalu kemudian kelompok yang tidak menyajikan kemudian memberikan tanggapan. Paling tidak satu kelompok ada wakil yang memberikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa nilai yang akan Anda dapatkan saya peroleh dari paper yang Anda tulis. Ya, paper yang Anda tulis. Tentu pada saat final test, papernya ada semacam revisi lah. Jadi kalau sekarang Anda sudah menulis paper itu, lalu didiskusikan, nanti habis diskusi, mudah-mudahan ada masukan-masukan sehingga paper itu menjadi sempurna dan karenanya Anda mendapatkan nilai yang terbaik. Kira-kira seperti itu prosesnya. Jadi di final test tetap saja tidak ada tes. Kita nggak pakai ujian middle maupun final, tapi nanti nilainya sepenuhnya saya ambil dari paper yang Anda tulis. Jadi kalau Anda ingin dapat A, ya tulislah paper yang terbaik. Kalau Anda ingin dapat E, ya boleh tidak menulis paper juga boleh. Mak dapat E. Jadi bebas, nilainya Anda yang menentukan. Oke? Saya kira itu pengantar dari saya. Monggo hari ini kelompok mana yang akan presentasi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Suryadi dan teman-teman kelas B. Di hari ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian organisasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bianca Elena Putan. Lalu ada Aditya Ahmad Rofi Udiansyah, Alia Rosatitisari, Damar Pangestu, saya sendiri, dan Kalista Azarin.
Pendahuluan. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia juga memiliki keterbatasan kemampuan dan tidak terbatasnya kebutuhan. Maka dari itu, manusia membutuhkan organisasi. Organisasi merupakan sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi di kehidupan kita. Dalam kenyataannya, kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya organisasi. Ketika kita menjadi seorang murid atau mahasiswa, bisa disebut bahwa kita telah menjadi partisipasi dalam organisasi pendidikan. Dan juga bisa dikatakan bahwa manusialah yang membentuk organisasi itu. Kemudian organisasi tersebut masing-masing memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dilaksanakan oleh sekelompok orang. Organisasi sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Organisasi juga memudahkan manusia untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Selanjutnya, pengertian organisasi secara umum. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya setiap organisasi, baik kecil maupun besar, memiliki tujuan dan fungsi organisasi yang berbeda-beda. Dalam bahasa umum, secara harfiah, kata organisasi mengacu pada lembaga. Berikutnya ada pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Oliver Sheldon, 1923. Organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih, sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan. Yang kedua ada James D. Mooney, 1974. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Yang ketiga, Harley Tracker tahun 1950. Organisasi adalah perbuatan atau proses penghimpunan atau mengatur kelompok-kelompok yang saling berhubungan dari instansi menjadi suatu keseluruhan yang bekerja. Yang keempat ada John D. Millett, 1954. Organisasi adalah kerangka struktur dalam mana pekerjaan dari banyak orang yang dilakukan untuk pencapaian maksud bersama. Sebagai demikian, ini adalah suatu sistem mengenai penugasan pekerjaan di antara kelompok-kelompok orang yang mengkhususkan diri dalam tahap-tahap khusus dari suatu tugas bersama. Yang kelima adalah Ernest Dahle, 1952. Organisasi adalah suatu proses perencanaan. Ini bertalian dengan hal menyusun, mengembangkan, dan memelihara suatu struktur atau pola hubungan-hubungan kerja dari orang. Baik, selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama ada John Prince Jones. Organisasi telah dilukiskan sebagai sistem. Organisasi adalah struktur dan peralatan yang tersusun dari orang-orang dan benda-benda dengan mana suatu usaha rencana yang teratur dijalankan. Yang kedua ada William R. Sprigel dan Richard Halansburg. Organisasi adalah hubungan-hubungan struktur di antara bermacam-macam faktor dalam suatu badan usaha. Yang ketiga ada Dwight Waldo. Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Selanjutnya ada Dalton E. McFarland. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang dapat disamakan dengan menyumbangkan usaha mereka bagi tercapainya tujuan-tujuan. Dan yang terakhir, Alvin Brown, organisasi merumuskan bagian pekerjaan yang diharapkan dilakukan masing-masing anggota dari suatu badan dan hubungan-hubungan di antara para anggota dengan maksud agar usaha bersama mereka akan menjadi paling efektif bagi tujuan dari badan usaha itu. Jadi dari pengertian organisasi secara umum dan organisasi menurut para ahli, memang arti dari organisasi itu sendiri sangat bervariasi ya. Cuma ada beberapa hal yang bisa dikelompokkan
dari beberapa penyusun definisi tersebut. Pertama, organisasi adalah kumpulan orang. Kedua, organisasi adalah proses pembagian kerja. Dan ketiga adalah organisasi adalah sistem kerjasama untuk meraih tujuan tertentu. Jadi organisasi itu bukanlah sekedar kumpulan orang atau bukan sekedar pembagian kerja, karena pembagian kerja itu hanya salah satu dari ketiga tersebut. Salah satu dari ketiga tersebut tidak bisa dijadikan pengertian umum karena semuanya itu saling berkaitan menjadi satu dan nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, pandangan yang tepat adalah orang yang menganggap organisasi adalah sebagai suatu sistem kerjasama, sistem hubungan, dan sistem sosial. Jadi organisasi itu adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Berikut presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Untuk kelompok 1, izin bertanya boleh? Halo. Iya boleh, Zai. Ini aku pengen tahu bedanya organisasi, perkumpulan, sama kelompok itu ada bedanya apa? Misalkan kita ada kelompok yang kelompok kayak gini, itu termasuk organisasi bukan sih? Juga kan ada perkumpulan ini itu termasuk organisasi bukan? Terima kasih. Saya izin untuk menanggapi ya pertanyaan dari Azai tadi bahwa sekumpulan atau kelompok orang itu bisa dikatakan organisasi atau bukan. Tergantung ya, apakah dalam kumpulan itu ada kayak proses pembagian kerja atau ada sistem kerjasama untuk meraih tujuan tertentu. Jadi kalau organisasi kalau kumpulan orang itu tadi ada proses pembagian kerja, ada tujuannya gitu, sistem kerjasama untuk meraih tujuan tertentu itu bisa dikatakan organisasi. Tapi kalau hanya sekumpulan orang saja kayak kita misal main sama teman kita ya, tapi kita nggak ada tujuan ya, itu bukan termasuk organisasi ya, cuma kumpulan orang aja kan. Kalau organisasi itu salah satu asasnya kan untuk meraih tujuan tertentu. Nah kalau nggak ada tujuannya ya nggak bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi seperti itu. Terus saya mau menambahkan jawaban dari Adi. Biasanya itu juga kalau organisasi dia ada struktur pengurusnya gitu, jadi ada pemimpinnya, ada anggotanya, ada stafnya, jadi lebih terarah biasanya kalau organisasi. Jadi
izin menanggapi, adakah perbedaan signifikan antara kelompok, organisasi, dan perkumpulan? Terima kasih. Saya izin menjawab ya, Zai, tentang perbedaan signifikan antara kelompok dan organisasi. Kalau di organisasi itu identitasnya kurang jelas dan tidak mempunyai struktur dan pembagian kerja yang sudah dijelaskan oleh Adit dan Damar. Sedangkan organisasi itu memiliki identitas yang jelas, visi misi dan keanggotaan yang jelas. Kalau misalkan visinya udah tercapai, organisasi itu tetap memiliki kewajiban untuk merealisasikan tujuan yang lainnya. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya. Iya, oke, Odina, nanya aja. Tadi kan kelompok satu bilang kalau misalnya organisasi itu untuk mencapai tujuannya diperlukan adanya pembagian kerja. Nah, aku mau bertanya gimana sih keterkaitan atau hubungan antara pembagian kerja dengan tercapainya tujuan dalam suatu organisasi tersebut. Terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Biar sekalian nanya.
izin menjawab pertanyaan dari Audina. Bagian kerja di dalam suatu organisasi membantu ketepatan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing karyawan, serta akan membantu pula dalam efektivitas kerja karyawan. Selain itu, pembagian kerja disesuaikan dengan skill masing-masing seseorang, maka hal ini sangatlah efektif. Terima kasih. Izin menambahkan, untuk melaksanakan serangkaian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, itu diperlukan asas pembagian kerja dengan memerinci dan mengelompokkan suatu aktivitas yang semacam, dan itu kan mengelompokkan karyawan-karyawan dengan satu keahlian tertentu, sehingga efektivitas kerja akan berhasil dengan baik. Spesialisasi pekerjaan artinya setiap pegawai atau karyawan diadakan pembagian kerja berdasarkan oleh keahlian dan keterampilan khusus. Spesialisasi pekerjaan sangat diperlukan dalam setiap organisasi karena tidak semua pekerjaan membutuhkan keahlian dan tidak semua orang mempunyai keahlian yang sama. Sebab setiap orang mempunyai kelebihan dan keterbatasan sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang nanya lagi nggak nih teman-teman? Gak apa-apa, tanyain aja. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi oleh teman-teman, kelompok 1 izin mengundurkan diri dari presentasi. Jika ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisakah kelompok 2 presentasi hari ini? Halo, kelompok 2? Sore kelompok 2, Rek. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya lupa off mic, Pak. Kalau harus presentasi kelompok 2 siap atau belum? Ya udah Pak, bisa Pak. Bismillah. Kenapa? Bisa. Siap. Coba ya wes, nggak masalah. Anggap saja untuk mengganti kemarin kita tidak masuk. Minggu yang lalu kita tidak masuk. Oh ya udah Pak, baik Pak. Ya. Mungkin kapten kelasnya bisa menjadikan hari ini 2 presensi. Ya, saya persilakan untuk kelompok 2. Saya izin share screen ya Pak. Ya. Udah kelihatan belum? Sudah siap? Sudah. Sudah ada belum Pak? Halo, yang lain. Iya, udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus corona yang sedang melanda Indonesia ini. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait azas-azas organisasi. Nah, apa saja sih azas-azas organisasi itu yang mendasari dalam hal organisasi itu sendiri? Nah, anggota kelompok kami ada berlima. Pertama ada Aurora Anindita, yang kedua ada saya sendiri, Azan Nurjam Fajri, terus yang ketiga ada Berlian Deviani Lorenzia, terus yang keempat ada Danang Alfian Sugiarto, dan yang kelima ada Diva Jarin Ramadhani Yulianto. Nah, kemudian ada sebelumnya kita bakal memaparkan ada beberapa pendapat tentang asas-asas organisasi ini. Pertama dari Henry Fayol terlebih dahulu, yaitu menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Edgar F. Hus dan James L. Botwitz, azas organisasi itu ada pertama pembagian kerja. Pastinya dalam organisasi itu ada pembagian kerja yang signifikan. Tidak semuanya dikerjakan oleh satu orang, tapi dibagi-bagi ke beberapa orang sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih baik. Yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab. Pastinya setiap anggota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengerjakannya. Organisasi tersebut. Yang ketiga pasti disiplin. Disiplin dalam artian disiplin dalam waktu, disiplin dalam pekerjaan. Yang keempat ada kesatuan pemerintah, artinya memiliki kesatuan komando atau kesatuan yang terpusat dari tingkatan yang tertinggi. Yang keempat ada kepentingan individu di bawah kepentingan umum. Pastinya dalam organisasi kita harus menjunjung kepentingan umum terlebih dahulu. Terus ada juga gaji pegawai. Nah, pegawai juga harus digaji karena mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Juga ada sentralisasi, ada ketertiban, keadilan, kestabilan masa kerja pegawai, inisiatif, dan kesatuan jiwa. Selanjutnya oleh anggota kelompok yang lain. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua ada James Dimoni dan Alan C. Riley menyatakan asas organisasi, asas jenjang, asas penyusunan fungsi, asas staf. Nah, menurut kutipan dari Sarwoto, James Dimoni mengungkapkan asas fundamental antara lain yang pertama yaitu asas koordinasi. Koordinasi yaitu sebagai teknik dan cara untuk mempersatukan berbagai kecakapan dan kepentingan serta memimpinnya ke satu arah tujuan yang sama. Yang kedua ada asas hierarki. Hierarki dimaksudkan untuk memberi anak tangga daripada pembatasan wewenang dan tugas masing-masing tingkatan derajat tinggi rendah dari wewenang tugas, kewajiban, serta tanggung jawab. Bisa next, Azai. Bentar. Ya. Ada. Udah. Untuk yang ketiga ada pendapat dari Luther Gulick dan Lindell Urwig. Wewenang macam-macam asas organisasi menurut Gulick dan Urwig meliputi orang yang layak pada struktur organisasi, pengakuan seorang pimpinan puncak sebagai sumber wewenang, memakai staf khusus dan umum, departementisasi berdasarkan tujuan, proses, orang, dan tempat, pelimpahan dan pemakaian asas pengecualian, membuat tanggung jawab sepadan dengan wewenang, dan mempertimbangkan rentangan kontrol yang tepat. Bisa di next, Azai. Nah, yang keempat, menurut Henry G. Hodges, asas-asas organisasi menurut Henry antara lain yang pertama yaitu tujuan, analisis, penyusunan fungsi, kesamaan, koordinasi, komunikasi, penyusunan jenjang, kontrol, rentangan kontrol, asas pengecualian, pelimpahan, staf, wewenang dan tanggung jawab, kesederhanaan, standarisasi, spesialisasi berkelanjutan,
fleksibilitas, keseimbangan, hubungan langsung. Bentar, Azai bisa kembali dulu nggak? Nah, adapun 4 bagian struktur organisasi menurut Henry G. Hodges yaitu yang pertama bentuk piramidal merupakan bentuk yang paling banyak digunakan, sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, bentuk vertikal hampir sama dengan bentuk piramidal dalam pelimpahan kekuasaan. Yang ketiga, bentuk horizontal, aliran wewenang dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan. Yang keempat, bentuk melingkar, menekankan pada hubungan antara satu jabatan dengan jabatan yang lainnya. Next, Azai. Nah, yang kelima ada Richard and Owen. Asas-asas menurut Richard yaitu penyesuaian kepada organisasi, wewenang bertindak, saluran pengawasan dan komunikasi, penunjukan garis-garis promosi, penugasan logis tanggung jawab, menghormati kemampuan pribadi, pembagian kerja yang seharusnya ada keseimbangan, pemusatan wewenang dan koordinasi. Selain asas-asas organisasi dari Richard juga mengungkapkan fungsi organisasi, yaitu yang pertama, mendorong seseorang pimpinan mulai dari tingkatan paling atas seperti top manajemen sampai pada bawahan untuk dapat berpikir secara sistematis. Yang kedua, membantu pemimpin dalam melaksanakan koordinasi. Yang ketiga, mendorong pimpinan atas untuk menampilkan garis-garis besar haluan organisasi demi tercapainya tujuan. Yang keempat, membantu pelaksanaan pengawasan terhadap perkembangan dari apa yang direncanakan. Yang kelima, membantu pemimpin dalam menghadapi perkembangan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, membantu terciptanya gambaran dan hubungan pertanggungjawaban dari masing-masing bagian organisasi. Next, bisa dilanjutkan sama Diva Azarin. Menurut Louis Allen, tujuan, pembagian fungsi, tanggung jawab, wewenang, pelimpahan, pengawasan, kontrol. Bisa lanjut. Kalau menurut Stanley Vance, asas penyebab, asas keyakinan, asas tujuan, asas pengarahan dan kontrol, asas standarisasi, asas wewenang, asas tanggung jawab, asas pembagian kerja, asas pelimpahan, asas penyusunan fungsi, asas kesatuan struktur, asas perwujudan. Next. Dan kalau Franklin G. Moore, jenis yang seharusnya dari organisasi tergantung dari apa yang dikerjakannya. Jika hal itu tidak tersusun sesuai dengan apa yang dikerjakannya, itu akan berbuat keliru. Organisasi harus memiliki satuan-satuan organisasi dan penyusunan struktur yang memerlukan aturan dengan cara yang logis. Tiap organisasi membutuhkan untuk memiliki seorang kepala penanggung jawab tunggal. Atasan harus melimpahkan tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan membuat keputusan. Rentangan kontrol terbatas. Atasan harus memeriksa apa yang dikerjakan bawahannya. Atasan sekarang dan kemudian harus menanyakan kepada bawahannya tentang ide-ide mereka. Manajer harus menyusun staf dan memotif organisasi. Dilakukan spesialisasi di mana perlu. Next. Claude S. George, Jr. Pertimbangan tujuan, spesialisasi, pelimpahan wewenang, keseimbangan, tanggung jawab dan wewenang, rentang kontrol, kesatuan perintah, kemampuan pribadi, komunikasi, gabungan fungsi, jalur dan staf, peraturan, fleksibilitas, penugasan, pekerjaan, keseimbangan struktur. Kesatuan perintah, asas pengecualian, rentangan kontrol, asas jenjang, departemenisasi, desentralisasi kalau dari Joseph L. Macy.
Ernest Dalle, tujuan, tujuan spesialisasi, koordinasi, wewenang, tanggung jawab, efisiensi, pelimpahan, kesatuan perintah, rentangan kontrol, saluran perintah yang pendek, dan keseimbangan. Richard A. Johnson, E. Cass, dan James E. Rosenzweig, struktur, jenjang organisasi, wewenang, spesialisasi, rentangan kontrol, jalur staf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Menurut Fremont E. Cass dan James E. Rosenzweig, ada yang pertama spesialisasi dan pembagian kerja dalam organisasi. Pada spesialisasi dalam pembagian kerja dan pembagian kerja dalam organisasi ini dapat dikatakan suatu bentuk pembagian tenaga kerja di mana individu atau perusahaan memusatkan usaha-usaha produktif mereka pada sebuah kegiatan atau sejumlah kegiatan yang terbatas. Yang kedua ada asas jenjang, yang ketiga ada wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang keempat ada rentangan kontrol, yaitu jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada suatu waktu. Berbagai teori telah dikemukakan tentang berapa jumlah rentang dikendali ideal atau cara menghitungnya. Sebelum tahun 1960, konsensus tentang kendali ideal adalah sekitar 6. Berkembangnya konsep organisasi horizontal membuat jumlah ini meningkat menjadi antara 5 dan 25. Dan yang terakhir ada jalur dan staf. Bisa di next, Azai. Pendapat yang terakhir yaitu menurut Harold Coons dan Cyril O'Donnell. Beliau merinci asas-asas organisasi menjadi bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pengorganisasian, yaitu ada asas kesatuan tujuan, ada asas efisiensi. Asas efisiensi ini asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. Terus yang kedua ada penyebab pengorganisasian, yaitu ada asas rentangan kontrol. Asas rentangan kontrol adalah jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Berbagai teori telah dikemukakan tentang berapa jumlah rentang kendali ideal atau cara menghitungnya. Yang ketiga ada struktur organisasi wewenang, yaitu ada asas jenjang, asas pelimpahan, asas pemutlakan tanggung jawab, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, asas kesatuan perintah, dan asas jenjang wewenang. Yang keempat ada struktur organisasi, aktivitas departemenisasi. Pada struktur ini ada asas pembagian kerja, asas pembatasan fungsi, dan asas pemisahan. Yang kelima, ada proses pengorganisasian, yaitu ada asas keseimbangan. Di dalamnya ada asas keseimbangan, yang merupakan asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian untuk mewujudkan keadilan. Terus ada asas fleksibilitas. Asas fleksibilitas merupakan upaya untuk mengakomodasikan berbagai kemungkinan yang terjadi dalam memilih prioritas program, strategi program, serta pembangunan kinerja kelembagaan sesuai kondisi aktual. Dan yang terakhir ada asas kemampuan kepemimpinan.
Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Aurora. Danang. Baik, dalam asas-asas organisasi ada beberapa pendalaman. Yang pertama yaitu perumusan tujuan dengan jelas. Yang dimaksud yaitu di mana perumusan tujuan dengan jelas sebagai haluan atau awal berdirinya suatu organisasi, agar upaya individu yang ada dalam organisasi mengetahui tujuan yang akan dicapai dan dapat bekerja sama dengan terarah. Maka tujuan organisasi maupun tujuan setiap kegiatan di dalam organisasi sebaiknya dirumuskan dan dinyatakan dengan jelas. Kemudian yang dimaksud yaitu kegiatan organisasi yang akan menangani tugas-tugas atau fungsi-fungsi tertentu atau kegiatan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu. Yang ketiga yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja erat hubungannya dengan kegiatan departementalisasi, di mana tugas-tugas atau kegiatan yang meliputi pekerja dikelompokkan berdasarkan departemen, bagian, atau unit kerja yang ada. Asas pembagian kerja atau spesialisasi kerja, di mana tenaga kerja dibagi-bagi atau dikelompokkan aktivitas pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini agar di setiap bidang dipegang oleh orang yang benar. Kemudian ada koordinasi. Dalam asas ini menyatakan bahwa suatu organisasi perlu adanya hubungan sehingga terjadi keseimbangan di antara departemen satu dengan yang lainnya. Koordinasi pun bertindak sebagai gambaran adanya interaksi antara tugas yang diemban oleh para pekerjanya. Yang kelima yaitu pelimpahan wewenang. Wewenang adalah hak dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan pelimpahan berarti penyerahan. Pelimpahan wewenang dapat diartikan sebagai penyerahan sebagai hak untuk mengambil tindakan agar tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan oleh pejabat yang diberi wewenang. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Aurora. Yang selanjutnya ada rentangan kontrol. Rentangan kontrol artinya adalah jumlah terbanyak bawahan tertentu yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. Di sini bawahan tertentu maksudnya adalah sejumlah pejabat yang langsung berkedudukan di bawah seorang atasan tertentu. Atasan tertentu maksudnya adalah seorang pejabat yang memimpin langsung sejumlah bawahan tertentu. Lalu ada faktor yang mempengaruhi luas sempitnya rentangan kontrol. Yang pertama itu ada faktor subjektif, yaitu faktor yang melekat pada diri pejabat, seperti kepandaian, pengalaman, kesehatan, umur, keahlian, kecakapan, dan lain-lain. Bisa di next. Yang kedua ada faktor objektif, atau yang berada di luar diri pejabat, seperti jarak pekerjaan, jarak antar para pejabat bawahan, letak para pejabat bawahan, stabil-labilnya organisasi, jumlah tugas pejabat, waktu penyelesaian pejabat. Bisa di next. Lalu di sini ada berbagai pendapat tentang jumlah pejabat bawahan langsung yang bisa langsung dapat saya simpulkan. Yang pertama itu rentangan kontrol terbatas. Yang kedua, jumlah angka pedomannya adalah untuk satuan utama itu adalah pejabat bawahan langsung yang sebaiknya diisi 3-10 orang. Untuk satuan lanjutan itu diisi oleh pejabat bawahan langsung yang sebaiknya terisi 10-20 orang. Bisa di next. Lalu yang ketujuh ada jenjang organisasi. Artinya adalah tingkat satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang tertentu menurut kedudukan dari atas ke bawah dalam fungsi tertentu. Para pejabat yang berkedudukan pada tingkat yang lebih atas mengawasi para pejabat yang berkedudukan pada tingkat di bawahnya.
Jumlah yang benar adalah sependek mungkin, sebab jenjang organisasi yang terlalu panjang akan membawa hambatan dan penghamburan. Lalu yang ke-8 ada kesatuan perintah. Kesatuan perintah maksudnya adalah tiap-tiap pejabat dalam organisasi hendaknya hanya dapat diperintah dan bertanggung jawab kepada seorang pejabat atasan tertentu. Tidak adanya kesatuan perintah akan menimbulkan kebingungan, keraguan dari para pejabat bawahan, dan dapat menimbulkan pula ketidakjelasan tanggung jawab. Lalu yang ke-9 ada fleksibilitas. Struktur organisasi hendaknya mudah dirubah untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. Azas fleksibilitas hendaknya perubahan yang terjadi tidak diperbolehkan menghambat kelancaran aktivitas yang sedang berjalan. Bisa di next. Lalu ada yang ke-10, berkelangsungan organisasi, yaitu organisasi harus dapat menyediakan berbagai sarana agar dapat melakukan aktivitas operasinya secara terus-menerus dan diharapkan dapat berjalan terus makin lama, makin maju, dan makin berkembang. Oleh karena itu, sarana-sarana yang ada diharapkan selalu meningkatkan mutu kepegawaian, mendatangkan peralatan baru yang modern, mencari sumber baru, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, dan menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Dan yang terakhir ada keseimbangan, yaitu satuan organisasi hendaknya ditempatkan pada struktur organisasi yang sesuai dengan peranannya. Beberapa satuan organisasi memiliki peranan yang sama penting dan harus ditempatkan pada jenjang organisasi yang setingkat. Satuan yang berperan penting harus dijadikan satuan utama, bukan satuan lanjutan. Sementara yang memiliki peranan menyeluruh jangan ditempatkan di bawah satuan lain secara tidak tepat. Ya, dan terakhir kita sampai pada kesimpulan. Nah, dari berbagai asas yang tadi sebutkan tadi, kita merangkum kesimpulan dari asas-asas organisasi itu sendiri yang kira-kira ada lumayan banyak. Saya sebutkan sendiri. Pertama itu macam-macam variasi asas organisasi. Pertama pembagian kerja. Pastinya dalam organisasi harus ada pembagian kerja yang jelas dan tepat. Yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab. Artinya seorang anggota berhak mendapatkan haknya dan bisa mengerjakan apa yang jadi tugasnya. Terus yang ketiga disiplin, disiplin dalam sistem waktu, bekerja dan lainnya. Kemudian ada kesatuan perintah. Kesatuan perintah ini dari kesatuan terpusat dalam artian tidak semua orang bisa memerintah, yakni hanya seperti ketua ataupun manajernya yang bisa melakukan perintah. Juga kesatuan arah dalam artian tidak tercampur dengan arah-arah yang lain, jadi hanya satu arah gitu. Terus juga ada kepentingan individu di bawah kepentingan umum, pasti kepentingan umum di atas kepentingan individu. Terus juga gaji pegawai harus digaji untuk meningkatkan kinerjanya. Juga ada sentralisasi, juga ada saluran jenjang, juga ada keadilan, pasti harus adil, ketertiban, tertib, tidak semeraut. Juga ada kestabilan masa kerja, stabil. Juga ada inisiatif, anggotanya bisa mengidekan sesuatu hal yang menarik bagi perusahaan atau organisasi. Juga ada kesatuan jiwa KOP, ada juga koordinasi, ada pembatasan, kesamaan, efektivitas organisasi, juga ada analisis, komunikasi, penyusun jenjang, juga ada kontrol, ada pengecualian, ada pelimpahan, ada kesederhanaan, ada standarisasi, ada spesialisasi, ada keberlangsungan, fleksibilitas, keseimbangan, hubungan langsung, dan penyelesaian organisasi. Juga ada wewenang bertindak, juga ada saluran pengawasan dan komunikasi, ada penunjukan garis-garis promosi, penugasan secara logis kewajiban-kewajiban, mengetahui kemampuan pribadi, sentralisasi wewenang, pembagian fungsi, pengawasan, asas penyebab, asas keyakinan, pengarahan kontrol, tanggung jawab. Juga ada kesatuan struktur, asas perwujudan, tanggung jawab tunggal, pelimpahan tanggung jawab kekuasaan buat keputusan, menanyakan ide bawahan dalam artian
bisa seorang atasan bisa menanyakan kepada bawahannya, memakai staf dan motivasi organisasi. Dalam artian suatu organisasi itu harus dimotivasi agar kinerjanya semakin baik, juga ada gabungan fungsi jalur dan staf, ada peraturan, pastinya peraturan ini buat agar bisa membuat disiplin para anggotanya, juga ada penugasan pekerjaan, juga ada keseimbangan struktur, jadi tidak ada ketimpangan struktur, juga ada desentralisasi, efisiensi, ada saluran perintah yang pendek, dalam artian mungkin dari ketua langsung ke anggotanya dalam bagian bawahnya biasanya. Juga ada jenjang organisasi, ada spesialisasi organisasi, juga ada kesatuan tujuan, ada keputlakan tanggung jawab, jenjang wewenang, pembatasan fungsi, pemisahan, dan kemampuan kepemimpinan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf, ada yang ditanyakan? Ya Pak, mohon maaf Pak. Ya, terus juga kesimpulan yang kami bacakan, pada intinya ajas organisasi itu suatu hal yang mendasar dari organisasi tersebut, dalam artian ya tidak, minimal ada struktur, ada juga ada pembagian kerja, dan juga seperti yang diperkenalkan tadi ada kesatuan dalam meraih tujuan dan visi dalam satu organisasi. Gitu Pak intinya. Apa bedanya asas organisasi dengan prinsip-prinsip organisasi? Benar Pak. Bedanya kalau asas itu kayak suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau landasan berpikir dalam atau berpendapat dalam suatu organisasi. Sedangkan kalau prinsip itu seperti kayak asas pokok dasar pikiran dan pedoman untuk bertindak, Pak. Gitu, Pak. Prinsip-prinsip itu pedoman untuk bertindak. Kalau asas, landasan untuk bertindak. Landasan berpikir. Ya, landasan sama prinsip. Ya wes, nanti dicari lebih jauh. Begini, saya komentari sedikit. Jadi ketika tadi terakhir itu dirangkum, itu isinya jadi banyak banget. Bukan banyak ya, banyak banget. Nah, mestinya kalau Anda nanti merangkum, Anda coba telusur dari sekian banyak pakar itu, mana yang sama, mana yang berbeda. Nah, kira-kira dihimpun kesamaan-kesamaannya, perbedaan-perbedaannya, sehingga bisa itu lalu diringkas menjadi kesimpulan yang Anda punyai. Ini loh jadinya yang kira-kira. Nah, terus yang terminologi yang digunakan yang ternyata kontennya relatif sama, itu istilahnya disatukan, dipadukan, misalkan seperti itu. Sehingga akhirnya Anda bisa semacam punya pendapat untuk merangkum keseluruhan dengan tidak kehilangan esensinya. Saya kira itu baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk dilanjutkan dengan diskusi dengan tanggapan dari teman-teman yang kelompok yang belum presentasi hari ini. Saya persilahkan. Mohon izin bertanya untuk kelompok 2. Tadi pada bagian pendalaman asas, kelompok 2 menjelaskan di situ menyebutkan ada yang namanya asas koordinasi. Kemudian dijelaskan di situ bahwa asas koordinasi ini diperlukan untuk mengkoordinasikan atau menyelaraskan antar departemen. Nah, karena kita administrasi publik, jadi saya mau bertanya tentang organisasi publik di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di negara kita, ini kan ada banyak departemen yang di sana itu dibawahi oleh kementerian. Nah, antar kementerian ini punya kepentingan dan punya tujuan yang berbeda satu sama lain. Nah, akhirnya kan ini tidak jadi selaras gitu.
program kerja mereka, sehingga diperlukan koordinasi, sehingga dibuatlah yang namanya menteri koordinator. Tapi kok kita lihat penerapannya saat ini dan juga kemarin-kemarin yang lalu, menteri koordinator ini seperti nggak ada gunanya gitu loh, nggak kelihatan kerjanya. Misalnya Kementerian Perdagangan, dia membawahi Departemen Perdagangan, kemudian Kementerian Pertanian, dia membawahi Departemen Pertanian. Nah, di saat yang sama petani sedang panen raya, sehingga Departemen Pertanian mengeluarkan kebijakan untuk kita mau memenuhi kebutuhan pangan nasional, kemudian sisanya kita ekspor. Ternyata Departemen Perdagangan kemudian mengeluarkan izin kita untuk impor. Padahal saat itu kita di Indonesia sedang panen. Nah, ini kan artinya ada kebijakan, ada program yang tidak selaras, sehingga diperlukan adanya koordinator, yaitu Menteri Koordinator. Tapi sayangnya Menteri Koordinator Perekonomian yang membawai keduanya ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, yang ingin saya tanyakan pada kelompok 2, kan sudah membuat paper, kemudian melakukan pendalaman terhadap asas organisasi ini. Nah, menurut kelompok 2, koordinasi seperti apa sih yang diperlukan di Indonesia ini agar koordinasi antar kementerian ini dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan kita bernegara dapat terlaksana. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Rafli, pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu untuk didiskusikan dengan kelompok.
Untuk Saudara Rafli, izin menjawab. Halo, Rafli. Dengar. Jadi gini kan, dalam pemerintahan desa kan pastinya ada kelemahan dalam koordinasi itu sendiri. Nah, mungkin apa sih kelemahannya itu? Mungkin bisa jadi dalam pejabat itu mereka tidak kurang dalam kesadaran diri dalam mengerjakan berbagai wewenang dan tanggung jawabnya. Terus juga ada beberapa pejabat yang tidak memiliki etika yang baik ataupun pemikiran yang baik terhadap koordinasi itu sendiri. Sehingga yang dibutuhkan, koordinasi yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sendiri yaitu pertama pastinya harus ada kesadaran dari setiap pejabat, dalam artian pejabat itu dia mampu mengerjakan pekerjaannya ataupun wewenang dan tanggung jawabnya dengan semaksimal mungkin tanpa melimpahkan pekerjaan itu kepada orang lain ataupun menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Soalnya kan banyak kayak kasus di Indonesia kayak misalkan seharusnya pejabat ini yang menangani kasus ini tapi malah diserahkan kepada kementerian lain, kepada Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, misalkan banyaklah segala hal. Nah, harus ada kesadaran diri dulu nih dari pejabat ini terhadap wewenang dan tanggung jawabnya itu. Terus juga para pejabat harus bisa meredam ego sentralnya, dalam artian tidak haus akan kekuasaan, tidak haus akan media publik. Soalnya kan pasti kalau ada pejabat yang ngomong atau pejabat tempat tinggi pasti itu mendapat sorotan dari publik kan. Nah, pejabat ini seharusnya bisa meredam egonya itu dengan memaksimalkan kinerjanya dengan tidak harus dipublis gitu, harus tidak selalu disoroti media. Soalnya kadang pejabat sekarang tuh terlalu banyak eksistensinya, dalam artian terlalu ingin dipandang baik oleh publik, tidak ingin mendapat kritikan yang tajam dari publik, sehingga selalu berhati-hati. Hatinya itu dalam artian selalu sembunyi-sembunyi lah, tidak melakukan pekerjaannya itu dengan baik atau segitunya lah, pokoknya itu pandangan dari saya sendiri ya gitu. Mungkin misalnya sama Danang. Baik, untuk pertanyaannya Raffi, kan intinya koordinasi apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini gitu kan. Nah, untuk pendapat saya yaitu ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mengkoordinasi. Pemerintah kita bisa mengadakan suatu pertemuan informal dengan para pejabat. Dalam pertemuan informal tersebut pasti akan membuat beberapa edaran berantai kepada para pejabat dengan menyebarkan kartu atau formulir kepada para pejabat untuk mengemukakan pemikiran tentang pekerjaan dan masalahnya. Dalam pertemuan tersebut pasti akan mengangkat koordinator. Dalam koordinator tersebut bisa dengan cara membuat buku pertemuan organisasi, tata kerja, kumpulan peraturan. Kemudian bisa dengan berhubungan melalui alat perhubungan dan membuat tanda-tanda, simbol, dan kode agar koordinasi yang ada di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ada tambahan. Mungkin gimana Rafli? Ada tanggapan ataupun sudah cukup? Oke, mungkin menanggapi sedikit ya. Tadi Azim menyampaikan perlu adanya kesadaran. Nah, kalau kita bicara kesadaran itu ya semua kementerian itu harus punya kesadaran atau sense of crisis gitu ya istilahnya. Kalau sedang panen raya ya jangan impor. Kemudian kita panen raya harganya sudah murah, kalau misalnya impor itu harganya tambah jatuh. Seperti itu. Nah, tapi kesadaran saja itu kan nggak cukup. Nah, kesadaran itu kan satu hal yang sifatnya abstrak, itu harus kita tunjukkan dengan sesuatu. Nah, karena kita bicara tentang organisasi, maka di sana diperlukan semacam sistem, struktur, ataupun apapun itu, yang itu
bisa memastikan bahwa koordinasi dapat berjalan dengan baik. Nah, karena ini kita tadi bicara tentang asas organisasi, nah jadi kalau dijawabnya dengan kesadaran saja rasanya itu masih kurang bisa menjawab. Nah, mungkin ada alternatif lainnya dari kelompok 2, misalnya akan dibuat seperti apa sistem koordinasi antar lembaga di Indonesia ini. Seperti itu, kelompok 2. Terkait alternatif itu, mungkinkah kita menteri koordinatornya dihapuskan, kemudian perlu ada koordinator yang dipilih oleh presiden atau lain sebagainya. Mungkin ada alternatif lain. Oke, izin menanggapi ya, Raf. Mungkin bagimu kesadaran itu emang kayak abstrak gitu kan, tapi emang pada sejatinya kan emang kesadaran itu emang harus penting banget gitu, apalagi dalam diri pemerintah, para pejabat. Nah, itu maka oleh karena itu kita kalau misalkan seorang presiden ataupun seorang pemangku kekuasaan harus bisa selektif dalam memilih misalkan menteri ataupun pejabat itu. Nah, kalau misalkan seorang itu udah dipilih kan otomatis kan kayak presiden juga udah percaya nih orangnya bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Nah, tinggal kayak misalkan mungkin dari presiden sendiri ataupun dari Mahkamah Agung mungkin yang bisa mengoreksi ataupun mengevaluasi setiap kinerja pejabat itu sendiri sehingga dapat adanya koordinasi yang baik gitu. Kayak misalkan dari diawasi oleh MA ataupun diawasi oleh presiden itu sendiri dalam koordinasi itu agak bisa berjalan dengan baik gitu, atensi gitu. Senantiasa diawasi dan juga rakyat juga kan berperan penting loh. Rakyat juga bisa memberikan kritikannya ataupun aspirasinya kepada DPR ataupun DPRD setempat, dan di mana bisa menjadi bahan evaluasi bagi pejabat sendiri agar bisa menjalankan koordinasi dengan baik gitu. Begitu, Raf. Tidak harus dihapus, tidak harus dihapus. Kita hanya perlu bisa mengevaluasinya aja, kayak mungkin dari presiden sendiri ataupun dari Mahkamah Agung sendiri memberikan bahan evaluasian, ataupun dari rakyat sendiri kan bisa kan kayak mengkritik ataupun memberikan masukan, saran seperti itu. Jadi memang kan pastinya setiap departemen itu kan penting ya, dalam artian ya sudah punya landasan ataupun fondasi masing-masing dalam mengerjakan tugasnya kan. Jadi ya menurut saya tidak harus dihapus, yang penting kita harus bisa mengawasinya itu sendiri gitu. Gitu, Raf. Itu mungkin Raf dari kami, Raf. Atau kalau misalkan sudah tidak yang lain ada yang mau bertanya, ataupun kalau sudah tidak ada kita akhiri saja. Atau mungkin ada tanggapan dari Pak Suryadi. Oke. Ya, kalau tadi pertanyaannya yang menarik itu kan, ya saya bersyukur di antara Anda termasuk juga memperhatikan fenomena kehidupan negara kita ya. Jadi terlihat sekali bahwa departemenisasi yang kemudian diwujudkan dalam kementerian itu seringkali memang mengalami benturan-benturan. Tadi sampai ada kata-kata menteri koordinator enggak berjalan. Tapi kadang-kadang ya begini, salah satu prinsip atau asas di dalam organisasi itu kan ada kesatuan komando. Di situ maka harus ada pemimpin. Pemimpin itu ibaratnya seperti dirijen dalam sebuah orkestra, ya. Bagaimana menselaraskan semua komponen, semua pemain di dalam sebuah orkestra dalam satu kesatuan, hingga melahirkan suatu harmoni ketika dimainkan. Nah, dalam faktanya
Ketika pemimpin tidak mampu menjadi dirijen yang baik, tidak bisa mengharmoniskan, maka akan terjadi kekacauan. Sehingga tadi salah satunya, wong kita musim panen, barangnya melimpah ruah, kok kita impor. Itu namanya membunuh rakyat. Namanya memiskinkan rakyat, memfrustasikan rakyat. Harusnya tidak boleh. Tapi ketika musim paceklik, di mana tanaman, katakanlah tanaman mengalami kesulitan, pertanian mengalami hambatan, produksi sangat rendah, maka disitulah semestinya terjadi yang namanya impor. Impor itu difungsikan untuk menutup kekurangan yang ada. Kita bisa saja selalu terus impor kalau memang barang yang diimpor itu memang menjadi sebuah kebutuhan dan negara sendiri belum bisa memproduksi memenuhi kebutuhan. Jadi ketika kita punya produksi, tapi produksi kita belum bisa mencapai kebutuhan dari masyarakat, maka impor itu juga dimungkinkan. Jadi fungsinya adalah untuk melengkapi kekurangan. Tapi pada saat kita hasilnya melimpah ruah, bukan impor, bahkan harus ekspor. Kalau kemudian dalam posisi melimpah ruah lalu kita melakukan impor, lagi-lagi ini maunya apa? Kira-kira gitu. Negara itu kan didirikan dalam rangka untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Nah, rakyat akan sejahtera tentunya kalau katakanlah dijaga itu semua. Seperti misalkan saya contohkan di Jepang, seorang petani itu tidak boleh kalau hanya memiliki tanah sekian hektar yang itu tidak bisa menghasilkan untuk kebutuhan hidup secara layak dalam misalkan sekian rentang waktu sekian. Jadi di sana itu petani itu semacam dibagi tanahnya. Jadi tidak boleh terlalu sedikit. Kenapa? Karena lahan yang sedikit tidak akan menciptakan kesejahteraan bagi pemiliknya. Karena itu lahan yang terlalu sedikit biasanya kemudian ditambah oleh pemerintah. Jadi luasan lahan saja itu diperhitungkan. Kelayaan usahanya itu kalau punya lahan berapa misalnya keluasannya. Kalau kurang, kemudian negara harus mengupayakan agar yang bersangkutan memiliki lahan yang cukup. Seperti itu. Demikian misalkan seorang pekerja sopir itu harus ditentukan, bahkan umurnya pun ditentukan, lalu jam kerjanya ditentukan. Tidak boleh orang melampaui kerja itu. Anda bayangkan kalau seorang sopir kelelahan lalu tetap nyopir, apa yang terjadi? Nyawa jadi taruhannya. Nah, itu semua sebenarnya adalah yang harus dipertimbangkan, dipikirkan oleh negara. Nah, salah satunya lalu presiden itu berfungsi sebagai koordinator di dalam seluruh kegiatan. Nah, karena presiden tentunya tidak bisa menjangkau semuanya, maka presiden itu punya menteri koordinator. Nah, gitu kan ya. Lah, kalau presiden langsung berhadapan dengan menteri semuanya juga susah kan? Kita punya menteri berapa itu kan ya. Span of the control-nya kan tidak main-main itu. Nah, munculnya menteri koordinator itu adalah memberikan keringanan beban kepada presiden. Sehingga yang berkoordinasi dengan presiden hanya menteri-menteri koordinator. Yang secara langsung ya, mungkin sekali waktu seluruh menteri bertemu dengan presiden langsung. Tapi secara umum yang langsung berhubungan mestinya adalah menteri koordinator. Lah menteri koordinator inilah yang kemudian bertemu langsung dengan menteri-menteri yang di bawah koordinasinya. Sehingga tidak boleh ada sebuah kementerian melakukan kegiatan kerja atau punya program yang berbenturan misalkan dengan kementerian yang lainnya. Dan disitulah menteri koordinator memainkan peran. Gitu loh. Memainkan peran. Kalau sekarang ini kalau yang kita baca-baca, kita dengar-dengar, menteri itu jalan sendiri-sendiri. Bahkan menteri itu jadi presiden sendiri-sendiri. Menentukan karpe dewe-dewe. Ya. Sampai kemarin tuh Menteri Agama membuat celoteh yang luar biasa mengerikan. Dia bilang bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah pemerintah untuk NU. Coba Anda yang bukan NU kira-kira marah enggak? Karena itu maka harus diisi oleh orang NU semua. Coba, mana ada kementerian dalam sebuah negara lalu untuk sebuah kelompok masyarakat tertentu tok? Kan lucu banget itu. Dan itu dijawabkan oleh menteri. Kan kekonyolan yang gila banget. Pertama tentu itu nggak benar dalam sistem pemerintahan. Kedua jelas dia tidak paham tentang peranannya sebagai menteri itu apa dalam konteks itu. Karena dia merasa itu tadi sebuah departemen kementerian khusus
untuk hadiah. Karena itu harus diisi oleh orang NU tok. Nah, lucu banget itu ya. Berarti dia juga tidak tahu sejarah tentang Departemen Agama itu dibentuk, prosesnya bagaimana, latar belakangnya apa, tujuannya apa, jelas nggak tahu itu. Jadi ini saya melihat kekonyolan-kekonyolan yang sangat luar biasa. Ya. Karena apa? Itu tadi koordinasinya tidak jalan. Benar sekali pertanyaannya tadi, terjadi overlapping. Sehingga Anda bisa bayangkan kalau overlapping itu, ya akhirnya kalau itu orkestra tidak akan terbangun sebuah harmoni. Yang terjadi adalah konflik. Maka kemudian irama atau lagu yang mestinya tercipta tidak jalan. Ya. Berjalan sendiri-sendiri. Maka ya konyol, kosroh. Saya melihat hari-hari ini kita menemukan itu. Kontradiksi saja. Beras lagi banyak impor. Lalu berasnya banyak kok impor. Negara kita itu negara penghasil garam impor. Ya. Banyak sisi yang menggelikan. Kalau kita impor mobil, monggol lah. Karena kita belum punya produk mobil sendiri. Kan gitu kan ya. Kalau kita apapun boleh diimpor, selama itu memang kebutuhan dan kita belum mampu memenuhi. Nah, itu kalau poinnya ke sana ya. Jadi Anda lihat sendiri bagaimana sebuah organisasi besar bernama negara ketika gagal melakukan prinsip koordinasi atau asas organisasi dijalankan, Anda saksikan sendiri. Babak bundas. Maka kalau Anda nanti berorganisasi, Anda harus paham itu. Di mana ada peran seorang leader yang mengkoordinasikan semuanya untuk menjelaskan program-program antar departemen. Sehingga departemen satu dengan yang lain saling memberikan dukungan. Ya, saling memberikan dukungan. Coba bayangkan, misalkan ya, departemen produksi berkelahi dengan departemen pemasaran. Misalkan kan bisa terjadi kan ya. Itu bisa terjadi. Ya. Bagi departemen pemasaran maunya jual. Bagi departemen produksi bisa jadi adalah produksi. Bayangkan kalau antara penjualan dan produksi itu tidak seimbang, cash flow-nya tidak seimbang. Misalkan terlalu banyak produksi, sementara penjualannya rendah. Apa yang terjadi? Barang akan numpuk dan kerugian luar biasa. Sebaliknya, kalau penjualan bisa dilakukan dengan tingkat yang sangat tinggi, jadi tingkat penjualannya tinggi, lalu kemudian produksinya tidak mengimbangi dengan produksi yang kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan yang untuk dijual, masalah besar. Jadi disinilah Anda kemudian bisa melihat bahwa satu sisi prinsip atau asas organisasi itu mengendaki adanya departemenisasi. Tapi pada saat yang sama departemenisasi itu harus kemudian membutuhkan ikatan, kesatuan komando dan sekaligus koordinasi. Tanpa itu maka tidak jalan. Oleh karena itu maka muncullah ya tadi bahasan kita hari ini antara lain tentang asas-asas organisasi. Dengan memahami asas-asas organisasi, kalian semua akan bisa berorganisasi dengan lebih baik. Ya. Jadi kalau Anda lulusan Fakultas Ilmu Administrasi, jangan coba-coba Anda nggak paham organisasi, jangan coba-coba Anda nggak paham manajemen, jangan coba-coba Anda tidak bisa berorganisasi, jangan. Karena itu lalu nanti kalau Anda sudah masuk kembali, luring, Anda menemukan kampus kembali, masuk di kampus, Anda jangan menjadi mahasiswa pasif, jadilah mahasiswa aktif, karena disitulah Anda akan belajar secara nyata berorganisasi. Soft skill yang Anda butuhkan menjadi pemain organisasi bisa Anda dapatkan. Ya mungkin sekarang masih terlambat. Mudah-mudahan tidak lama lagi ya. Oke, sementara itu saja dulu komentar saya. Terima kasih atas presentasinya. Anda tolong hari ini bisa dicatatkan sebagai 2 kali pertemuan, mengingat memang kita menyajikan 2 topik yang cukup besar. Nah, tolong kemudian nanti berikutnya yang sudah presentasi menyiapkan papernya secara lebih sempurna, ya, menjadi sebuah tulisan yang sempurna. Oke, saya kira demikian dulu dari saya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi minggu depan di jam yang sama, 9.15 sekitar itu ya, sekitar jam itu. Baik, saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak. Ya.